Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu bagaimana cara mengatasi handphone Xiaomi Note 8 yang saya akan kerjakan ini dengan kondisi kerusakan no backlight atau lampu LCD-nya padam ya teman-teman. Oke, langkah pertama kita coba untuk siapkan yaitu lampu senter. Dan sekaligus kita coba untuk sambungkan charger yaitu untuk melihat kondisi infonya. Oke, seperti inilah kondisinya saat saya kasih senter di bagian LCD nya. Perhatikan. Oke, terlihat jelas ada tanda pengisian baterai ya teman-teman. Terlihat jelas ada tanda baterai namun LCD nya gelap. Kita coba untuk koneksikan charger lagi dan perhatikan keluar logo Redmi ya teman-teman. Terlihat jelas ada gambar di bagian dalam LCD namun untuk lampu LCD nya tidak tampil alias no backlight atau LCD nya gelap. Oke, selanjutnya kita coba untuk bongkar dulu infonya. Ini kalau saya lihat dulunya mungkin pernah servis ke saya teman-teman, tapi kita coba untuk bongkar dulu di bagian ini. Ada bagian backdoor yang sedikit cacat ya teman-teman. Untuk catnya sedikit ada yang terkelupas, tetap kita harus hati-hati untuk membukanya agar di bagian fleksibel fingerprint atau sidik jarinya tidak robek di bagian fleksibelnya. Oke, setelah kita angkat backdoornya, terlihat jelas ada segel servis dari saya ya teman-teman. Masih ada segel servis dari saya dan terdapat kabel jumper atau benang kawat jumper yang dulunya mungkin pernah saya kerjakan. Kita coba untuk bongkar dulu. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian soket fleksibel baterai dan fleksibel mainboard beserta fleksibel kameranya. Ini kalau seingat saya itu dulunya pernah servis kena air dan sudah saya perbaiki, dan ada bagian jalur yang terputus di bagian jalur lampu LCD nya juga. Tapi untuk beliau bilang terakhir handphone ini jatuh dan tiba-tiba lampunya LCD nya gelap teman-teman. Dan ternyata jelas ada bagian kabel yang terputus atau bagian kawat jumper yang sudah saya kerjakan ternyata putus teman-teman. Oke, kita angkat dulu di bagian fleksibel LCD nya. Oke, setelah kita koreksi dan sudah terdapat bagian kerusakannya, yaitu dulunya yang pernah saya kerjakan ternyata ada kabel jumper yang pernah saya sambungkan itu ternyata putus teman-teman, disebabkan oleh handphone terakhir itu jatuh yang sangat lumayan keras. Namun alhamdulillahnya LCD-nya masih bisa berfungsi. Oke, kita coba untuk angkat mesinnya dan kita lepas dulu di bagian kameranya, yaitu untuk melindungi kamera agar tidak kotor atau rusak saat kita mengerjakan ya teman-teman. Oke, kita koreksi di bagian ini. Di bagian ini adalah yang saya gunakan atau yang sering saya pakai, yaitu handphone Samsung S8 beserta saya kasih atau saya pasangin menggunakan lensa microscope ya teman-teman. Dengan cara manual saya tempelkan ke kamera belakang dan hasilnya seperti ini. Apabila kita zoom menggunakan kamera Samsung S8 beserta saya kasih microscope, hanya saya kasih alas menggunakan solasi ya teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya yang sering saya buat kerja, yaitu handphone Samsung S8 beserta saya buat rekaman buat YouTube. Dan ini adalah jalur dari skema LCD atau displaynya. Oke, dan sedangkan yang ini adalah skema jalur lampu LCD nya teman-teman. Jalur skema lampu LCD atau apabila no backlight itu tadi jalurnya kalian bisa koreksi satu persatu di bagian kaki konektor LCD nya. Oke, di bagian ini saya bersihkan yaitu sisa-sisa flux dari bekas yang saya kerjakan dulu. Oke, kita perhatikan dan kita coba untuk memperdekat di bagian pin kaki jalur pada LCD nya. Oke, terlihat jelas masih ada sisa kawat yang tadi sudah saya ambil.
Dan kita coba kasih flux dulu, yaitu untuk kita solder ulang di bagian kaki jalur konektor LCD-nya atau di bagian jalur lampu LCD-nya. Oke, setelah itu kita bersihkan juga di bagian konektornya agar sisa flux-nya sudah hilang. Dan di bagian ini adalah jalur yang terputus ya teman-teman. Nanti kita akan coba untuk menyambungkan jalur yang terputus di bagian fleksibel LCD dan di bagian konektor LCD-nya. Oke, kita siapkan benang atau kawat tembaga. Kalian bisa menggunakan kawat jumper bebas ya teman-teman. Banyak yang gratisan, yaitu mengambil dari speaker bekas itu juga bisa. Oke, setelah kita sambungkan bagian kaki konektor LCD sama kawat jumper yang sudah kita sambungkan, selanjutnya kita bersihkan dulu dari sisa-sisa flux. Oke, kita tata ulang, yaitu di bagian kawatnya agar tidak mengganggu bagian yang lain. Oke, setelah kita tata, kita coba untuk kasih lem warna hijau atau lem PCB atau bisa disebut lem UV. Oke, setelah kering kita posisikan untuk kawat jumpernya atau kabelnya ini agar tidak mengganggu bagian komponen yang lain ya teman-teman. Di bagian ini juga sengaja saya kasih lem warna hijau atau lem UV agar di bagian komponen itu tidak berkorosi berlanjutan ya teman-teman, karena handphone dulunya itu bekas kena air. Di bagian ini kita akan sambungkan bagian fleksibel LCD yang terputus yang disebabkan oleh korosi air. Ada bagian kaki pin konektor LCD yang hangus dan juga jalurnya terputus teman-teman. Yang saya tunjuk itu adalah bagian gambar, yaitu jalur pada pin kaki LCD-nya. Jadi saya mengambil jalan pintas ke bagian fleksibel yang ada di bagian bawah ya teman-teman, bukan di bagian langsung di bagian pin kaki konektornya. Oke, untuk mempermudah kita menyambung jalur yang terputus, kita gunakan kawat secukupnya saja, tidak usah terlalu panjang ya teman-teman. Oke, kita posisikan senyaman mungkin agar lebih mudah untuk kita sambungkan. Oke, kita kasih flux dan kita sambungkan yaitu kawat jumper ke bagian fleksibel LCD-nya. Dengan ekstra hati-hati teman-teman. Oke, setelah kita sambungkan ke bagian jalur yang terputus sudah selesai, tinggal kita bersihkan dari sisa flux-nya dan kita kasih lem hijau atau lem PCB ataupun lem UV yang tujuannya agar tidak mudah putus ya teman-teman. Karena dulunya itu saya kerjakan beliau itu minta cepat, dan sedangkan waktu yang saya pakai itu sangatlah terbatas teman-teman, karena banyak kerjaan dan beliau minta pengen cepat. Jadi ya saya kerjakan apa adanya, yang penting kondisi handphone itu sudah bisa menyala dengan normal, dan alhamdulillah sudah bisa bertahan beberapa bulan. Itu kalau menurut saya lumayan bagus teman-teman. Mungkin kalau handphone ini tidak jatuh terlalu keras, mungkin itu tidak bakalan putus di bagian fleksibel atau di bagian jalur kabel jumper yang saya sambung. Di bagian ini saya lindungi, yaitu di bagian fleksibel LCD beserta melindungi di bagian kawat jumpernya, yaitu tujuannya agar lebih tahan lama teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal kita merakit seperti semula. Kita pasang semua di bagian kamera belakang dan kamera depan. Oke, sudah kita rakit semua untuk di bagian penutup mesin. Sekarang kita coba untuk tes terlebih dahulu. Oke, kita ambil yaitu kabel USB charger. Sebelum kita nyalakan, kita koneksikan, dan alhamdulillah sudah keluar logo Redmi dan ada tanda pengisian baterai, dan lampu LCD-nya sudah bisa menyala teman-teman. Oke, positif untuk kondisi LCD masih bisa menyala dan lampu LCD-nya pun sudah bisa menyala. Kita lanjut untuk menyalakan handphonenya untuk memastikan kondisi LCD-nya ini saat kita nyalakan ada kondisi kerusakan lain atau tidak teman-teman.
Oke, kita tunggu loadingnya sebentar hingga menyala sampai menu. Oke, sudah menyala sampai menu. Kita akan koreksi di bagian kontras layar LCD-nya. Kita atur dulu. Ini dengan kontras layar saya cerahkan full dan saya coba untuk redupkan. Masih bisa berfungsi dengan normal. Jadi apa yang kita kerjakan dengan jalur yang terputus tadi, alhamdulillah sukses ya teman-teman, tidak ada kendala lain. Biasanya itu ada problem apabila kita salah mengerjakan, biasanya itu ada problem di bagian lampu LCD-nya berkedip-kedip. Tapi ini alhamdulillah bisa menyala dengan normal dan semoga bermanfaat. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.